kembali bersama saya Oktiarani dalam program Tribun Talks. Tak hanya terjadi pada orang dewasa saja, penyakit kanker juga bisa menimpa anak-anak. Berdasarkan data WHO pada tahun 2021, kanker anak yang dapat disembuhkan di Indonesia kurang dari 30%. Lalu, mengapa penyakit ini bisa terjadi kepada anak-anak? Kita akan gali secara lengkap bersama dokter spesialis anak. Ada Dr. Vita Muslichan hari ini. Selamat sore Bu Dokter. Iya, selamat sore. Baik, Bu Dokter, panggilannya Bu Dokter Vita ya, dari Dokter Anak Ya, Official ya Bu Dokter ya. iya betul. Bu Dokter, apa kabar hari ini Bu Dokter? Cerah selalu, sehat Cerah selalu. selalu? Baik, Bu Dokter, hari ini kita akan bahas nih terkait dengan kanker anak. Tapi sebelum lebih jauh, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu Dokter, sebenarnya kanker itu seperti apa sih penyakitnya Bu Dokter? Kanker ini adalah suatu keganasan ya kita mengenalnya. Jadi akibat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terkendali dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi akibat pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkendali ini, maka tentunya fungsi-fungsi organ yang normal ini dirusak. Oke. Nah, jadi disitulah kita mulai memberikan pengobatan supaya sel-sel ini tetap terkendali pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian. Bu Dokter, lalu apa saja sih gejala awal kanker yang umumnya terjadi kepada anak-anak Bu Dokter? Iya, sebagaimana yang kita ketahui nih, kanker pada anak ini jenisnya sangat banyak. Jadi Oke. secara garis besar, kanker itu terbagi dua, kanker darah dan kanker solid kita bilangnya. Kanker solid ini adalah kanker yang terlihat benjolan-benjolannya dari luar. Nah, tentunya gejala-gejala dari masing-masing kanker tersebut tergantung ya anaknya menderita kanker apa. Tetapi yang paling banyak diderita oleh anak-anak ini adalah kanker darah atau bahasa ngetopnya leukemia. Pasti semua orang tahu ya. Nah, pada leukemia dan juga kanker-kanker yang lain, gejala yang umum terjadi adalah bisa disertai demam yang tidak tahu apa sebabnya, yang berlangsung lama lebih dari 2 minggu, lalu anak menjadi lemas, pucat, mudah terinfeksi. Sedangkan pada kanker darah, anak-anak bisa juga mengalami perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pada kulit, yaitu perdarahan yang kita bilangnya petekie ya, kecil-kecil perdarahan yang merah-merah, bintik-bintik, atau bahkan perdarahan yang mengalir seperti mimisan atau perdarahan gusi. Nah, sedangkan pada kanker-kanker yang solid, gejalanya tergantung lokasi kankernya. Jadi apabila terjadi pada mata, kita sebutnya kanker mata atau retinoblastoma. Terjadi pada ginjal, kita sebutnya tumor Wilms atau kanker ginjal. Demikian. Baik, dari beberapa jenis yang sudah Bu Dokter sebutkan tadi, sebenarnya apa sih Bu Dokter faktor resiko utama kanker pada anak-anak ini Bu Dokter? Iya, kalau ditanya faktor risikonya itu kita tidak pernah tahu, tetapi apabila diperiksa ke belakang itu dapat dilihat adanya mutasi genetik. Tetapi tidak semua orang dengan mutasi genetik ini bisa tercetus terjadinya kanker. Nah, jadi biasanya pada orang-orang yang sudah mempunyai mutasi genetik, ada nih pencetus-pencetusnya seperti sering terkena radiasi, gaya hidup yang tidak sehat, asap rokok ya yang terutama, lalu terinfeksi virus-virus tertentu. Nah, virus yang ngetop juga ini biasanya virus Epstein-Barr virus atau pada kanker serviks yang sudah ada vaksinasinya itu ada juga virus Human Papilloma Virus (HPV) biasanya kita panggilnya. Berarti faktor resiko daripada kanker anak-anak ini banyak ya Bu Dokter ya? Iya, dan Mhm. eh, kebanyakan pada anak ada di genetik ya, karena ada juga kanker yang sudah ada sejak bayi dilahirkan, seperti leukemia itu sudah ada dari bayi lahir, atau tumor ginjal bisa sudah ada juga dari bayi baru lahir. Mhm. Bu Dokter, ini menarik, berarti anak-anak bahkan yang baru lahir saja itu bisa saja untuk terkena kanker ya Bu Dokter ya? Ya, sudah ada. Mhm.
Bu Dokter, lalu bagaimana untuk cara membedakan gejala kanker dengan penyakit umum lainnya nih pada anak-anak, Bu Dokter? Iya, jadi kembali lagi tergantung jenis kankernya masing-masing. Tetapi umumnya apabila kita em, mendapati adanya demam, adanya eh, perdarahan atau benjolan-benjolan di tempat tertentu, sebaiknya segerakan periksakan anak-anak Anda ke dokter anak terdekat supaya kita bisa periksa lebih jauh, bisa mendeteksi secara dini sehingga pengobatan juga dapat dilakukan lebih awal. Oke, Bu Dokter tadi kan sudah dijelaskan tentang gejala kanker ini. Bahkan biasanya orang tua ini tidak sadar bahwa anaknya terkena gejala kanker nih, Bu Dokter. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, Bu Dokter? Iya, jadi eh, memang saya menghimbau nih kepada orang tua, masyarakat, tenaga kesehatan, kita saling bahu-membahu untuk dapat mempelajari lebih jauh tentang gejala-gejala awal daripada kanker anak. Karena gejala-gejala dari kanker anak ini kadang sering tidak terlihat secara kasat mata. Namun apabila ada sesuatu gejala yang kita rasa janggal, dan tidak dapat sembuh dengan obat-obatan dalam waktu 2 minggu. Nah, sebaiknya kita periksakan juga nih untuk lebih jauh dapat dideteksi secara dini. Mhm. Bu Dokter, lalu bagaimana untuk proses diagnosis kanker ini, Bu Dokter? Terlebih belum tentu kita menyadari bahwa penyakit ini adalah kanker, Bu Dokter. Iya, jadi eh, kanker secara garis besar kan dibagi dua ya, ada kanker darah dan kanker yang ada benjolannya itu dikatakan solid tumor. Jadi kalau ada kecurigaan ke arah kanker darah, kita bisa mengetahui secara dini hanya screening dengan pemeriksaan darah. Sedangkan pada kanker-kanker yang lainnya yang terlihat benjolan, saya rasa di semua daerah di Indonesia juga sudah tersedia, yaitu pemeriksaan radiologi yang paling simpel. Kita lakukan pemeriksaan X-ray. Dari situ aja dulu screening awalnya untuk penyakit kanker darah dan kanker yang solid tumor. Mhm, mhm. Bu Dokter, lalu seberapa sering gejala pada anak ini terkena begitu, Bu Dokter? Apalagi apakah ini penyakitnya muncul secara tiba-tiba ataukah langsung parah atau bagaimana sih, Bu Dokter? Iya, jadi pada anak ini memang kasusnya tidak sebesar pada dewasa ya, angka angka kesakitannya. Jadi kanker ini hanya 3 sampai 5% dari seluruh jumlah kanker di Indonesia, kanker pada anak. Namun demikian, karena anak-anak ini masih termasuk generasi yang rentan, karena usianya masih dalam usia tumbuh kembang, angka kesembuhannya lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Dan seringkali anak ini juga jarang mengeluh sakit. Mereka selalu hidup dengan ceria tanpa merasakan adanya ketidaknyamanan dalam tubuh mereka, kecuali sudah parah memang. Nah, jadi di sini saya juga minta tolong nih pada orang tua untuk dapat lebih memperhatikan kepada anak-anaknya. Mhm. Bu Dokter, ini menarik sekali. Apakah ada kebiasaan tertentu yang mengakibatkan bahwa anak ini akan terkena kanker, Bu Dokter? Kebiasaan-kebiasaan tertentu tentunya tidak, namun umumnya anak-anak yang terkena kanker ini, apabila kita runut lagi ke belakang, sering juga mereka memang ada potensi genetik. Jadi terdapat mutasi genetik apabila kita periksa lebih dalam lagi, dan adanya dugaan sering juga terpapar oleh radiasi dan asap rokok serta terinfeksi dari kuman-kuman tertentu seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, kuman yang infeksi virus yang paling sering itu adalah infeksi virus Epstein-Barr namanya, atau biasa kita singkat dengan EBV. Mhm. Bu Dokter, ini pertanyaan terakhir. Lalu Iya, bagaimana cara mencegah adanya penyakit kanker, terutama apabila orang tua ini tidak tahu bahwa ini adalah penyakit kanker, Bu Dokter? iya. Eh, untuk kanker-kanker yang umumnya terjadi pada anak, ini memang tidak bisa dicegah.
Jadi sampai sekarang kanker yang sudah bisa dicegah itu hanya kanker serviks, kanker leher rahim, di mana sudah ada vaksinasinya yang diberikan oleh pemerintah juga mulai kelas 5-6 SD, jadi sekitar usia 10 tahun ke atas. Sedangkan untuk kejadian kanker-kanker yang lain karena memang ada mutasi genetik itu tidak bisa kita cegah mutasinya. Namun lingkungannya dapat kita perbaiki dengan memperbaiki gaya hidup, tidak melulu terpapar dengan radiasi dan memperbaiki sistem imun agar tidak mudah terpapar dengan virus-virus yang dapat menyebabkan kanker. Oke, ini sebenarnya saya masih penasaran nih Bu Dokter ya. Jadi apakah ada berapa persen untuk tingkat kesembuhan si anak yang menderita kanker ini Bu Dokter? Hmm, ini sih cukup menyedihkan ya di Indonesia. Yang em, jadi kembali lagi ke jenis-jenis kankernya. Kanker yang paling sering leukemia, untuk jenis LLA atau leukemia limfositik akut, angka kesembuhannya sudah bisa mencapai di atas 80%. Sedangkan untuk kanker-kanker yang lainnya, kembali lagi pasiennya datang saat stadium berapa dan lokasinya di mana. Jadi kalau secara keseluruhan, biasanya angka kesembuhannya ini kita masih di bawah 60%. Mhm. Lalu faktor resiko tertingginya apa Bu Dokter? Apakah kanker ini bisa menyebabkan kematian atau seperti apa Bu Dokter? Faktor resiko, jadi jenis kanker yang muncul itu kita nggak pernah tahu sebabnya apa dan jenisnya apa. Namun pada dalam fase pengobatan ini juga pada anak-anak yang menghadapi pengobatan kanker, jadi pengobatan kanker itu biasanya ada 3, kemoterapi, yaitu memberikan obat melalui infus, radioterapi, anak diberikan radiasi, dan yang terakhir adalah dilakukan operasi apabila diperlukan untuk pengangkatan kanker-kanker tersebut di dalam tubuh. Tidak semua anak mempunyai badan yang cukup kuat untuk menghadapi pengobatan-pengobatan ini. Jadi, tidak jarang kita menunda terapi, menunggu anaknya dalam kondisi baik. Nah, kadang-kadang di saat menunggu ini buah si malakama, anaknya tidak cukup kuat untuk melakukan pengobatan dan kita di sisi medis menunggu, tetapi di sisi penyakitnya itu penyakit sebagaimana kita ketahui kanker ini kan bertumbuhnya cepat ya. Jadi di situ kita harus pintar-pintar menimbang risiko dan benefit dari pengobatan kanker ini. Mhm. Bu Dokter, dari apa yang sudah Bu Dokter sampaikan tadi, apa sih yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung anaknya jika didiagnosis dengan kanker ini Bu Dokter? Iya, eh, bagi orang tua yang anak-anaknya menderita kanker, pertama-tama saya ucapkan salut, hebat sekali. Dan biasanya di sini tidak hanya orang tua yang harus mendukung, tetapi juga lingkungan sekitar diperlukan support yang sangat besar bagi anak-anak penderita kanker, terutama mereka yang sedang menghadapi pengobatan. Jadi eh, apa yang harus dilakukan adalah yang pasti saling menguatkan. Biasanya orang tua sudah punya komunitas nih, sesama orang tua penderita kanker. Jadi di situ kita saling menguatkan dan untuk anak-anak juga harus diberikan makanan-makanan yang bergizi tinggi karena biasanya dalam pengobatan ini anak-anak agak sulit makan ya gitu. Jadi minta banget kepada orang tua agar jaga kesehatan anaknya supaya pengobatannya dapat terus berlangsung dan tanpa tunda-tunda, menjaga anaknya agar tetap terlindungi, jangan mudah terinfeksi virus dan support untuk uh, mental juga perlu sekali buat anak-anak yang sedang menghadapi kemo ini. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ternyata tidak hanya untuk mendukung anak yang didiagnosisnya saja, tetapi juga kepada orang tuanya juga ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dokter atas edukasinya pada hari ini. Semoga orang tua diberi kekuatan bagi anak-anak yang
didiagnosis menderita kanker ya Bu Dokter. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Dokter, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Itu tadi perbincangan kita dengan dokter spesialis anak, Dr. Vita Muslichan dari Dokter Anakku Official.